Alcatraz, The Rock. No one has ever escaped from this prison. Kalau suka dengan film yang punya banyak pesan moral, film tentang penjara wajib hukumnya untuk kamu tonton. Menceritakan kehidupan di penjara, ada banyak pesan moral yang bisa dipetik dan sekelumit fakta yang belum kamu ketahui. Genre film ini selalu menarik karena memperlihatkan kehidupan penjara yang jarang diekspos oleh media mainstream. Kamu akan diajak melihat para penjahat dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini 5 judul film tentang penjara. Visitors are once per month. Film Escape from Pretoria mengikuti kisah Tim Jenkin dan Stephen Lee, dua pemuda vokal yang aktif menentang praktik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid merupakan sebuah pemahaman yang menganggap ras kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam. Jenkin dan Lee dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman masing-masing 12 dan 8 tahun penjara. Mereka kemudian dibawa ke penjara Pretoria, penjara dengan keamanan ketat tempat di mana para tahanan politik diasingkan. Jenkin dan Lee akhirnya bergabung dengan seorang napi lainnya dan memutuskan untuk melarikan diri dari penjara pusat Pretoria pada tahun 1979. Sebelumnya tak pernah ada satu orang pun narapidana yang sukses melarikan diri. No! Alcatraz. The Rock is Frank Morris. Armed robbery, burglary. Film tentang penjara ini diangkat dari kisah nyata. Diceritakan bahwa 3 orang narapidana bernama John, Clarence, dan Frank berhasil kabur dari penjara yang paling ditakuti di dunia. Frank Morris yang merupakan narapidana perampokan. Frank Morris sendiri digambarkan sebagai seorang laki-laki jenius dengan IQ tinggi. Ia kemudian membentuk tim dan mulai menyusun rencana untuk meloloskan diri dari penjara. Usaha yang dilakukan adalah dengan membuat lubang pada dinding beton dengan sendok yang sudah dimodifikasi sehingga lebih tajam. Usaha meloloskan diri dari penjara pun bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan waktu lama. I may have found a way out of here. Tuesday night we go. Shake down. The bulls count us. Di dunia nyata, ketiga napi tersebut benar-benar berhasil kabur. Hanya saja informasi tentang keberadaan mereka di dunia luar masih simpang siur. And no one ever will. In 1962, that statement was no longer valid. 이번 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 17조 미성년자 약취 유인죄. Miracle in Cell No. 7 adalah film tentang penjara asal Korea Selatan yang akan membuat kamu menangis terseduh-seduh. Menceritakan kisah seorang pria dengan keterbelakangan mental yang dipenjara karena tuduhan pembunuhan yang tidak ia lakukan. Ia memiliki seorang anak perempuan yang selalu mengunjunginya. Rekan sel pria tersebut yakin bahwa pria tersebut tidak bersalah dan berusaha membebaskannya dari penjara. Die in the electric chair by a jury of your peers, sentence imposed by a judge in good standing. Film The Green Mile memiliki cerita yang sedikit berbeda dari film-film bertema penjara pada umumnya. Bukan soal upaya meloloskan diri, film ini justru lebih fokus pada sosok Paul Edgecombe, seorang kepala sipir yang bertugas di penjara khusus. Paul lalu bertemu dengan seorang tahanan bernama John Coffey yang dituduh memperkosa dan membunuh anak kecil. Di balik sosoknya yang menyeramkan, John Coffey justru menunjukkan perilaku yang sangat lembut. Ia bahkan mau menolong orang dengan kekuatan misteriusnya. Hal inilah yang kemudian membuat Paul sempat ragu. Apakah John Coffey pantas dihukum mati? That'd be what heaven's like. I just about believe that very thing. Coffey is a murderer. I don't think he did it at all. Take my hand, both. You're talking about. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to... So be it.
Kisahnya mengikuti seorang bankir bernama Andy Dufresne yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian Southshank. Andy didakwa atas pembunuhan Linda Dufresne dan Glenn Quintin, istri dan kekasihnya, meskipun ia mengaku tidak bersalah. Didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. It just wasn't normal around here. Di penjara, Andy memulai persahabatan dengan sesama narapidana, Red, yang telah berada di Southshank selama 20 tahun. Dengan keterampilan akuntansinya yang luar biasa, Andy mulai membantu Warden Norton dan para penjaga mengenai masalah pajak dan masalah keuangan lainnya. Saat keahlian keuangan Andy semakin dikenal luas, sipir Warden Norton menawarkan Andy posisi untuk bekerja di perpustakaan penjara. Is it dying? That's damn right. Setelah menonton kelima film tentang penjara tersebut, kamu mungkin berpikir ulang pada para narapidana. Karena tidak semua orang yang dipenjara punya sifat jahat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Agar channel ini semakin berkembang.